Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sejak sekitar tahun 2005-an, tahun 2010-an sampai sekarang, lembaga-lembaga tahfidz Quran itu menjamur di mana-mana, banyak sekali. Bahkan tetangga-tetangga kita kadang-kadang juga buka lembaga tahfidz Quran yang semacam itu. Pesantren-pesantren hafidz juga sekarang mengemuka, dulu hampir tidak ditemukan, sekarang ditemukan pesantren khusus tahfidz gitu ya. Kenapa bisa begitu? Banyak faktornya, banyak alasannya, tetapi salah satunya adalah karena kemunculan tokoh-tokoh inspiratif dan fenomenal yang adalah hafidz Quran. Katakanlah Gus Baha, kemudian Ustadz Adi Hidayat, dan sebagainya. Mereka itu kan tokoh-tokoh panutan. Mereka adalah tokoh-tokoh yang inspiratif. Dan karena mereka hafidz Quran, maka akhirnya orang-orang juga menemukan sebuah contoh yang baik bahwa anak-anak kita juga bisa diperlakukan seperti mereka dan akan membuat kontribusi yang luar biasa sama seperti mereka. Makanya lembaga hafidz Quran mengemuka di mana-mana. Tetapi di sini saya ingin melawan arus. Saya mohon Baraya jangan dulu memasukkan anak-anak Baraya kepada lembaga-lembaga hafidz Quran. Kenapa bisa seperti itu? Ini bahaya banget. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Alasan pertama kenapa saya meminta Baraya untuk tidak dulu memasukkan anak-anak Baraya kepada lembaga-lembaga tahfidz Quran itu adalah karena banyak di antara lembaga-lembaga tahfidz Quran itu yang sebenarnya adalah lembaga palsu. Jadi mereka menggunakan anak-anak Baraya justru bukan untuk membuat mereka hafidz Quran, tapi menggunakan mereka untuk ngemis. Ada yang ngemis di YouTube, ya Allah berikan rezeki yang melimpah kepada orang ini karena telah memberi kami sumbangan. Pokoknya mah kalau misalkan Baraya lihat short YouTube, kebanyakan orang yang minta sumbangan itu adalah yang berhubungan dengan pesantren-pesantren atau lembaga-lembaga hafidz Quran. Ada yang Qurannya itu ditampilkan betapa jeleknya, ada yang ditampilkan santri-santrinya yang kelaparan. Pokoknya mah itu dibuat sedramatis mungkin agar apa? Agar menarik simpati orang-orang yang menontonnya. Jadi ini pure pengemis, pure mengemis. Nah, coba cek sekali lagi ya, kebanyakan di antara yang minta sumbangan, yang minta donasi di platform-platform media digital kita sekarang, itu adalah dari hafidz Quran. Jadi, dan mereka itu memang secara sengaja dan sistematis bukan untuk mencetak hafidz Quran. Bahkan saya tuh benar-benar mengetahui ada orang, ada kelompok orang yang kita bikin lembaga hafidz Quran agar apa? Agar kita nanti bisa bikin proposal yang diajukan kepada pengusaha, yang diajukan pada tokoh-tokoh publik, yang diajukan pada perusahaan-perusahaan, minta mereka untuk memberikan sumbangan kepada kita. Kita tampilkan foto anak-anak yang kita bina, yang hafidz Quran gitu, dan lain sebagainya gitu. Jadi minta sumbangan di YouTube iya, minta datang ke perusahaan-perusahaan iya, bahkan mereka juga minta ke pemerintah. Makanya kemarin Pak KDM itu sampai menjelaskan bahwa saya harus menghentikan hibah provinsi kepada lembaga-lembaga pesantren keagamaan yang segala rupa yang seperti itu, karena di situ ternyata banyak sekali unsur-unsur korupsinya, banyak sekali unsur-unsur punglinya, dan banyak sekali muatan-muatan politik di dalamnya. Intinya adalah untuk memperkaya pemilik lembaga-lembaga keagamaan itu gitu. Jadi mereka sengaja seperti itu. Jadi apakah mereka berniat untuk misalkan anak ini supaya hafiz? Enggak. Kadang-kadang mereka juga tidak memiliki kurikulum yang jelas. Kadang-kadang gitu ya. Kalaupun misalkan ada, ya targetnya nggak harus hafiz lah. Kan setiap orang juga beda-beda. Ada yang hafalannya baik, ada yang hafalannya kurang, dan seterusnya. Yang penting mereka bisa menjalankan yayasannya dan mendapatkan keuntungan. Karena dari situlah mereka bisa nyari sumbangan. Begitu kan? Itu banyak, makanya silakan Baraya nonton short YouTube, Baraya silakan nonton TikTok, itu iklan-iklan yang bersebaran itu adalah iklan-iklan yang seperti itu. Dan kalau misalkan Baraya adalah perusahaan, Baraya adalah public figure dan sebagainya, yang minta-minta seperti ini juga Baraya akan datang. Dan kalau misalkan Baraya datang ke provinsi-provinsi, itu nanti ada hibah dari provinsi ke lembaga-lembaga keagamaan, mereka juga banyak yang minta-minta seperti itu. Gitu. Ya didominasi oleh orang-orang yang mengaku lembaga hafidz Quran. Kan mereka juga nggak terlalu peduli apakah dengan cara seperti ini mereka melecehkan Islam atau tidak, mereka mempermalukan Islam atau tidak, mereka nggak peduli. Dan tidak akan ditegur juga sama MUI, mana ada MUI menegur hal-hal yang seperti itu. Kalau misalkan ada pelecehan terhadap agama Islam dan sebagainya, kan biasanya MUI itu diam, selama pelakunya itu adalah dari kelompok mereka sendiri gitu. Mungkin seperti itu, biasanya terlihatnya seperti itu gitu. Nah, tapi ya
itu fenomena yang terjadi dan Baraya saya yakin juga bisa melihat hal yang semacam itu. Makanya kalau misalkan saya tanya kepada Baraya, mau nggak Baraya memasukkan anak kepada lembaga tahfidz, tetapi anak Baraya itu akan dijadikan model untuk mengemis dan dijadikan tampang-tampangnya itu, foto-fotonya itu akan dipajang untuk meminta sumbangan, meminta donasi agar mereka bisa menjadi lebih kaya raya. Itu adalah alasan pertama kenapa saya meminta hold dulu kalau misalkan Baraya mau memasukkan anak ke lembaga tahfidz. Yang kedua masalahnya adalah karena lembaga-lembaga tahfidz itu digunakan oleh oknum-oknum, oleh maklar-maklar agama yang jahat, oleh anak buah Dajjal itu untuk semakin memperdalam pesimisme orang tua terkait dengan masa depannya atau kehidupan setelah kematiannya. Jadi mereka itu biasanya menceritakan dari hal yang paling dasar. Bahwa Bapak Ibu itu pasti susah masuk surga. Karena apa? Ya ibadahnya susah, sekalinya ibadah juga nggak hafal bacaannya, nggak ngerti tafsirnya, nggak ngerti rukunnya, tapi kalau misalkan maksiat begitu jelasnya, begitu mudahnya, aib ada di mana-mana, skandal ada di mana-mana, sok pahami dengan situasi yang seperti ini, emang ibu bapak bisa masuk surga? Susah. Nah, biar mempermudah, ikut pengajian di kami. Nah, kan biasanya begitu kan. Jadi itu modus sama seperti ya Mama Gufron gitu ya, atau para Habib-Habib di Indonesia itu kan doktrinnya itu sama gitu. Menjelek-jelekan, membuat pesimis. Nah, setelah itu ayo ikut ngaji sama kita. Kalau misalkan ngaji bersama saya, duduk sama aulia aja, sama wali aja, itu bisa lebih baik daripada sholat gitu kan. Wah, dan seterusnya mereka tuh ajarkan seperti itu. Nah, lembaga hafidz Quran itu digunakan untuk seperti itu. Untuk menarik simpati masyarakat, tapi sekaligus juga untuk membuat mereka semakin pesimis. Makanya doktrin yang mereka tawarkan kepada orang tua itu adalah Bapak, Ibu kan susah masuk surga ya, tapi kalau misalkan anaknya ke kami, kemudian hafiz Quran, maka dia akan memberikan mahkota di surga nanti. Itu lembaga hafiz itu terkenal sekali sering ngomong kayak gitu. Nanti kalau hafiz Quran anaknya, itu kan nanti orang tuanya akan diberikan mahkota di surga. Itu untuk apa? Setelah mereka dijatuhkan, setelah mereka menjadi pesimis, kemudian diangkat, dikasih solusi instan, yaitu apa? Ya mahkota tadi itu. Bukan mereka yang memberikannya, tetapi ya mereka menjadi maklarnya seperti itu. Makanya kalau misalkan Baraya, ini mah kalau misalkan mau pure ngomongin soal etika Islam ya, kalau misalkan Baraya ngomongin soal etika Islam yang sesungguhnya, maka pahaminya kurang lebih adalah seperti ini. Baraya tuh kan Imam Syafi'i itu adalah salah satu tokoh yang inspiratif yang hafiz Quran sejak usia dini. Bagaimana dia bisa menghafal Quran? Karena keluarganya. Karena ibunya secara terkhusus yang memang memberikan pengajaran dan kesadaran terkait dengan kedekatan dengan Al-Quran. Begitu kan? Kemudian Baraya misalkan ngecek tokoh yang sekarang fenomenal, Ustadz Adi Hidayat. Kenapa Ustadz Adi Hidayat bisa hafid? Karena sejak kecil keluarganya memperkenalkan dengan kebaikan-kebaikan dan pembiasaan-pembiasaan dengan Al-Quran. Kan begitu. Nah, sekarang dibalik. Jadi orang tua yang putus asa, orang tua yang apa, udah datangkan ke kami, biar kami bisa mengajarkan hafiz Quran, biar bisa mengenakan mahkota di surga nanti gitu. Jadi Baraya, please lah ya, jangan ngambil jalan instan. Kalau memang mau masuk surga, Bapak Ibu yang beribadah habis-habisan. Kalau memang mau masuk surga, Ibu Bapak yang dermawan kepada sesama, itu saja. Jangan malah mengenumbalkan dan menjadikan anak kita itu sebagai cara batu loncatan untuk masuk surga secara instan gitu. Ya seperti ayahnya Ustadz Adi Hidayat gitu. Mereka tuh gak berpikir soal nanti saya dapat surga dari Ustadz Adi Hidayatnya. Gak, mereka mengajarkan kepada anaknya begitu gitu. Jadi dari keluarganya, bukan nyuruh kepada orang lain, sedangkan kitanya sendiri sebenarnya putus asa dan putus harapan. Jadi justru anak-anak kita itu dijadikan sebagai anak tangga gitu. Itu kan sebenarnya keterlaluan. Nah, kalau misalkan Baraya punya niatan seperti itu, maka silahkan urungkan. Karena itu benar-benar jahat Baraya. Kalau mau masuk surga tapi nginjek kepala anak sendiri gitu. Harusnya dibalik. Itu masalah yang kedua ya, orang tua durhaka. Masalah yang ketiga, kenapa saya tidak menyarankan Baraya untuk segera memasukkan anak ke dalam lembaga tahfidz Quran? Ya karena setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi ceritanya gini, kemarin lalu
Pak KDM itu bikin sebuah peraturan, bikin sebuah kebijakan. Anak-anak yang nakal itu masukin ke barak militer. Itu ditentangnya sama banyak pihak. Karena apa? Ya karena itu melanggar hak-hak anak. Lalu saya tanya kepada orang yang menentang itu, kepada Komnas Anak gitu ya, kepada KPAI, saya tanya kepada mereka ini, silakan jawab ya. Kalau misalkan mereka mempertanyakan kebijakan dari KDM, kenapa mereka diam ketika anak-anak yang masih bocil umur 6 tahun, 7 tahun diantarkan sama orang tuanya secara paksa ke pesantren, katanya untuk dididik, untuk didisiplinkan agar dia hafid Quran. Mereka nangis, mereka peluk orang tuanya, nggak mau pisah, tapi tetap harus dipisahin. Kenapa? Kata si orang tuanya, biar kamu disiplin, biar kamu soleh, biar kamu baik, dan sebagainya. Iya kan? Nah, kenapa tidak ada tindakan dari KPAI, tidak ada tindakan dari Komnas Perlindungan Anak dan sebagainya terkait dengan fenomena ini. Ini anak yang seperti itu, diperlakukan seperti itu, dipisahkan dari orang tuanya, kemudian mondok di pesantren tanpa kehendaknya, tanpa keinginannya, bahkan dipaksa, itu jumlahnya jutaan. Kenapa KDM yang jumlahnya sangat sedikit dan itu pun anak usia SMA diprotes, sedangkan anak-anak yang seperti ini tidak? Coba saya tanyakan. Nah, dalam hal ini, hafiz Quran itu kan seperti itu. Jadi banyak sekali orang tua yang putus asa dengan masa depan, kehidupan setelah kematiannya, kemudian memaksakan anaknya. Padahal anaknya tuh nggak mau, atau anaknya itu sebenarnya berpotensi di bidang lain, tapi nggak peduli. Karena apa? Karena pengen nyari surga yang praktis. Itu muncul dari pikiran inferior dan pikiran sekuler. Jadi baraya gini ya, kalau misalkan kita mau masuk surga, itu jalannya bisa dengan jadi pejabat, bisa. Pejabat jujur, mengayomi masyarakat, mencintai mereka, dan kemudian amanah, maka kita akan masuk surga. Gak harus dengan jalur hafidz. Atau misalkan kita bisa jadi insinyur. Dengan jadi insinyur kita membangun jembatan yang setiap harinya dilalui oleh orang yang bekerja mencari nafkah, orang yang ke rumah sakit menyelamatkan nyawa, anak yang mau sekolah. Itu kan pahala jariahnya besar kepada kita. Bayangkan satu anak yang nyebrang di situ untuk bersekolah, itu pahalanya sampai ke kita. Kalau kita bikin jembatan itu, dan berapa banyak orang yang lewat di situ. Nah, tapi banyak sekali orang-orang Islam yang sekuler yang menyempitkan untuk bisa masuk surga tuh hanya hafid Quran, hanya tafsir Quran, hanya ahli fikih, hanya orang yang bisa ceramah, hanya orang yang jadi dai gitu ya. Bukan seperti itu. Islam itu kan luas dan universal. Baraya bisa masuk surga karena Baraya jadi pilot. Baraya bisa masuk surga gara-gara Baraya jadi guru. Baraya bisa masuk surga gara-gara Baraya itu jago artificial intelligence. Bahkan Baraya bisa masuk surga ketika Baraya jadi presiden. Iya kan seperti itu. Jadi ketika anak memiliki kecenderungan, harapan, cita-cita, keinginan, kecenderungan, potensi, bakat bahwa mereka sebenarnya ingin jadi atlet, mereka bisa jadi, itu bisa mengantarkan mereka ke sorga. Tapi kita mah ada picik tuh. Jadi kalau mau masuk sorga ya hafiz Quran dan sebagainya. Jadi anak-anak itu dipaksa. Makanya dalam hal ini banyak sekali anak-anak di Indonesia yang hafid Quran itu terpaksa. Dan akhirnya apa? Masa lalunya, kehidupannya jadi kelam. Jadi mereka tuh menderita, mereka tuh traumatik, dan akhirnya mereka pas gede kehilangan orientasi. Luar biasanya apa? Bahkan ada yang murtad, banyak yang murtad. Saya kenal orang langsung, dia hafiz Quran, salah satu yang paling cerdas, tapi ketika dia sudah gede, dia jadi musuh Islam. Saya kenal orangnya langsung. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena traumatik sejak kecil gitu. Kecerdasannya diabaikan, tapi dia dipaksa untuk mengikuti hasrat keinginan orang tuanya untuk masuk surga secara instan dengan menumbalkan anaknya. Itu alasan yang ketiga. Kemudian alasan yang berikutnya, yang keempat, ya karena sebenarnya pesantren di Indonesia itu masih problematik. Di episode yang lampau saya jelaskan bahwa secara statistik, angka kekerasan di pesantren itu 3 kali lipat lebih tinggi daripada di lembaga pendidikan yang lain. 3 kali lipat. Pelecehan seksualnya juga sekitar 3 kali lipat lebih tinggi. Kemudian penyimpangan seksual itu juga tinggi. Baraya cek di berita sekarang, misalkan pengasuh pondok hafiz Quran dan seterusnya itu melakukan pencabulan, itu banyak. Itu melakukan persekusi, itu banyak, masih banyak yang seperti itu. Makanya aneh kalau misalkan ada
Ya balik lagi ke yang tadi itu ya, KDM misalkan. KDM bikin aturan yang nakal dimasukin ke barak militer. Tentara itu tidak memiliki catatan sampai sejauh yang kita ketahui soal pelecehan seksual, soal pencabulan dan sebagainya, iya kan? Tapi kalau yang pesantren itu statistiknya ada dan banyak. Tapi justru malah dimasukin ke pesantren daripada ke sini gitu. Nah, sekali lagi ya, saya nggak ngejelekin pesantren, saya justru ingin membela pesantren, ingin membersihkan mereka dari para pemalsu gitu. Nah, karena pesantren-pesantren sampai sekarang juga masih menunjukkan ada masalah besar bahwa di sana itu belum ada sebuah mekanisme yang tegas dan jelas bagaimana cara mereka mengantisipasi hal-hal yang buruk yang terjadi dengan santri-santrinya, kan belum kita ketahui. Sebagian dari mereka belum kita ketahui. Nah, karena itu kita juga harus waspada terhadap lembaga-lembaga tahfidz Quran. Kan bisa aja yang seperti itu, karena kan ada yang sistemnya sampai karantina, tidak diketahui oleh orang tuanya, tidak terkontrol sampai setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, nggak terkontrol gitu kan. Banyak yang seperti itu. Makanya silahkan berhati-hati Baraya. Jadi video ini sebenarnya adalah keresahan dan ketakutan saya karena ajaran agama Islam secara khusus itu seringkali dijadikan alat jualan. Jadi agama kita itu dijual dengan harga yang sangat murah. Dan mereka mengatasnamakan Islam, dan lembaga-lembaga Islam yang besar-besar itu nggak mau ngambil tindakan pada para penista agama ini, jadi abaikan saja. Kecuali kalau misalkan yang menista itu adalah orang sipit gitu, orang pakai salib gitu, baru mereka itu gercep. Tapi kalau misalkan dari kelompok mereka sendiri, pura-pura nggak lihat, ya mungkin karena mereka juga kebagian keuntungan dari situ gitu ya, mungkin gitu ya. Ya, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sejak kanal ini dibuat, saya sudah menyuarakan bahwa kondisi kaum muslimin sekarang itu tidak baik-baik saja. Kondisi kaum muslimin sekarang itu harus dirombak total. Karena sekarang kaum muslimin kehilangan izahnya, bahwa sekarang kaum muslimin begitu ketergantungan pada produk-produk dan hasil kebudayaan bangsa yang lain, bahwa sekarang kaum muslimin tidak memberikan kontribusi apapun terhadap peradaban yang ada, bahwa sekarang kaum muslimin tertinggal dalam kemanusiaan, dalam teknologi, dalam membangun peradaban dan sebagainya. Kita harus akui itu. Untuk apa? Agar kita paham apa yang harus kita perbaiki. Tapi alih-alih mencoba memperbaiki diri, yang terjadi adalah apa? Ketika saya menyuarakan bahwa kaum muslimin sekarang itu sedang dalam situasi terpuruk, orang-orang Islam tidak mau terima. Perkataan-perkataan saya justru dikatakan sebagai perkataan orang yang sinis, orang yang jahat, orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Begitu ceritanya. Dan karena itulah maka kaum muslimin sekarang itu benar-benar tidak maju. Karena apa? Salah satu penyakit yang harus digarisbawahi di antara kaum muslimin itu adalah bahwa mereka selalu menolak fakta. Mereka abai terhadap realitas. Ketika saya berikan fakta-fakta yang mengerikan, yang menjadi kenyataan hari ini, mereka tutup mata dan beralih pada cerita-cerita fantasi yang menyenangkan mereka. Kadang-kadang kalau misalkan diceritakan bahwa peradaban kita tertinggal, mereka akan mengatakan, kata siapa? 800 tahun yang lalu kaum muslimin begini, 1000 tahun yang lalu kaum muslimin begitu. Jadi mereka itu saking terpuruknya, mereka justru mencari pembelaan dari orang-orang yang sudah mati 800 tahun yang lalu. Kan begitu. Nah, inilah fenomena kaum muslimin sekarang. Dan ketika itu terus-terusan diabaikan, ketika itu terus-terusan menolak untuk diperbaiki, maka apa yang terjadi? Silahkan lihat realitasnya. Kaum muslimin sekarang tertinggal, kemudian populasi kaum muslimin terus-terusan turun dari tahun ke tahun di Indonesia secara persentase. Baraya silahkan cek datanya. Jumlah santri di Indonesia terus-terusan turun karena semakin banyak yang ilfil terhadap pesantren. Kemudian ustadz-ustadz dan ulama semakin banyak hatersnya di Indonesia dan semakin sedikit pendukungnya. Baraya cek lihat yang Jumatan pada tidur orang-orangnya. Baraya cek perempuan-perempuan kaum muslimin di tempat-tempat terbuka, di tempat umum, mereka lebih berani untuk menampilkan pakaiannya yang lebih terbuka. Baraya cek ada rumah-rumah yang dekat masjid, banyak yang dijualin tapi nggak laku-laku karena nggak banyak orang yang mau tinggal di dekat masjid. Baraya cek semuanya. Itu adalah fakta dan realitas kaum muslimin. Baraya cek itu sekarang partai-partai politik dari tahun ke tahun trennya terus-terusan turun kalau misalkan diakumulasikan. Karena semakin banyak yang tidak peduli pada syariat Islam, semakin banyak yang tidak peduli pada simbol-simbol Islam. Ini kan berbahaya, harus diperbaiki. Tapi boro-boro diperbaiki, perkataan saya terkait dengan upaya memperbaiki kaum muslimin justru dianggap sebagai penistaan dan penghinaan.
Nah, tapi kalau misalkan Baraya masih mau untuk memperbaiki diri, bagaimana caranya agar kaum muslimin itu setidaknya menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, simak videonya sampai tuntas karena kita sekarang akan membahas akar dari masalah kaum muslimin sekarang, yaitu apa? Ulama. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita mulai. Ada 7 penyakit ulama di Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang sampai sekarang itu justru membuat orang-orang muslim ilfil dengan agamanya sendiri. Apa itu? Yang pertama, itu adalah kalangan ulama itu adalah kalangan yang paling sering dan paling mudah untuk menuding dan menghakimi orang lain. Dan penghakiman mereka itu terkait pada urusan-urusan pribadi, pada urusan-urusan privat, bukan urusan-urusan yang luas gitu. Jadi, misalkan kemarin ada kontroversi Pak Deddy Mulyadi. Kontroversi Pak Deddy Mulyadi itu kan seharusnya terkait dengan kebijakannya, keputusan-keputusan publik dan sebagainya. Tapi kalau misalkan ada ulama macam Pak Habib Rizik atau Pak Alfian Tanjung yang semacam itu, kritik mereka itu tidak diarahkan pada hal-hal yang besar, tapi dikritik pada pribadinya. Dia musyrik atau enggak? Dia menjalankan ajaran agama Sunda Wiwitan atau tidak, itu yang menjadi fokus pikiran mereka itu gitu. Dan ketika misalkan Baraya ketemu sama ustadz-ustadz yang semacam itu, mereka juga akan menghakimi secara pribadi pada Baraya. Kapan nikah? Kenapa tuh nggak nikah-nikah? Kamu kan umurnya udah segini, udah cukup. Hah? Nggak punya persiapan, nggak punya penghasilan, udah nikah aja dulu karena dari situ nanti penghasilan ngikut gitu. Itu yang mengatakan seperti itu siapa? Ya orang-orang yang mengaku berdasarkan dalil agama. Jadi Baraya dihakimi. Kemudian apalagi misalkan Baraya yang kerja di bank itu dihakimi. Aduh, subhanallah, Anda itu bagaimana ceritanya ya? Anda menghidupi diri dan keluarga sendiri dengan uang haram. Emang kok tega sih kayak gitu? Jadi dihakimi juga. Kerjaan Baraya itu dihakimi. Pokoknya mah yang apa-apa yang berurusan dengan pribadi Baraya itu dihakimi. Tapi menyangkut masalah-masalah yang umum, yang besar, itu mereka itu biasanya bungkam. Ketika ada korupsi 1.000 triliun misalkan di Indonesia, apa yang pernah mereka komentari? Diam, mereka senyap. Kalau misalkan ada penyelewengan dana desa, penyelewengan dan apa, mereka bungkam, mereka diam. Ketika misalkan ada di Indonesia itu penyelundupan, sabu-sabu, narkoba dan sebagainya, mereka bungkam, mereka diam. Mereka itu balik lagi ke tema-tema yang sudah mereka ketahui dan sudah mereka sampaikan sebelum-sebelumnya dan diulang-ulang gitu. Urusannya adalah sabar, takwa. Bagaimana sabar dan takwa itu ya nggak tahu, pokoknya mah gitu aja. Nanti itu digunakan untuk menghakimi. Jangankan menghakimi orang-orang yang awam seperti kita. Sesama ulama tuh saling menghakimi satu sama lain. Itu sesat, hati-hati, jangan ke situ. Baraya pasti sering banget, template banget ngedengar kalau Ustadz ngomong tuh hati-hati. Hati-hati jangan ke situ, hati-hati jangan ke situ. Gitu aja terus-terusan. Ke siapa? Jangan ke pengajian ulama itu, jangan pengajian ulama itu, jangan ke sana, terus aja seperti itu. Mereka tuh mudah menghakimi, bahkan menganggap sesat, menganggap kafir orang lain, menganggap bahwa orang lain itu berbahaya dan sebagainya, dan harus diperangi dan seterusnya dan seterusnya. Ya nggak enak lah Baraya kalau misalkan dihakimi secara sepihak oleh pihak lain yang kemudian memberikan kepada kita bahwa dia liberal, bahwa dia kafir, bahwa dia musyrik, dia ikut orientalis dan sebagainya, dihakimi sepihak, tapi hanya urusan-urusan pribadi saja. Ketika kemaksiatan yang terjadi merajalela ada di depan mata, mereka bungkam. Iya kan? Iya, ya itulah. Makanya kaum muslimin itu jadi ilfil sama ulamanya sendiri. Dan itu baru kebiasaan nomor 1. Kebiasaan nomor 2 apa? Kebiasaan nomor 2 itu ironi, yaitu apa? Mereka sering menganggap remeh dan mengomentari jelek terhadap ilmu-ilmu pengetahuan modern sambil mereka menganggap bahwa ilmunya itu adalah yang paling tinggi. Padahal sebaliknya ilmu mereka itu banyak yang gak bermanfaat ke Baraya. Kalau misalkan Baraya mau jujur, ilmu mereka itu banyak yang gak bermanfaat. Jadi mereka ngomentari, ngapain belajar matematika, gak dibawa ke akhirat? Ngapain belajar fisika? Emang nanti sama Allah dihisab itu ilmu itu? Ya mereka tuh meremehkan sedemikian rupa terkait dengan ilmu-ilmu yang mereka sebut sebagai ilmu duniawi. Tetapi terhadap ilmu yang mereka kuasai, wah mereka itu benar-benar jumawa. Padahal ilmu mereka itu ya seputar lisan saja, ya seperti dalil Nabi itu mengatakan kaum muslim itu di akhir zaman hanya di lisan saja kalau ngomong tuh. Jadi ya ngomong ayat, dalilnya misalkan harus membantu fakir miskin. Terus gimana caranya? Kan caranya itu harus pakai ilmu ekonomi.
Nah, tapi mereka abaikan ilmu ekonomi itu ilmu duniawi gitu. Bahwa misalkan kaum muslimin itu harus tidak boleh berpecah belah. Bagaimana cara tidak berpecah belah? Ya belajar ilmu sosiologi, tapi ilmu sosiologi ilmu duniawi gitu kan dan sebagainya. Nah, jadi mereka itu meremehkan ilmu-ilmu yang lain, mentertawakan ilmu-ilmu yang lain sambil mereka juga sebenarnya apa ya kontribusi mereka terhadap dunia? Apakah mereka mampu membangun sebuah peradaban yang besar? Apakah mereka misalkan bikin jembatan gratis untuk masyarakat? Apakah mereka bikin pesawat, helikopter, bikin mobil, kapal pesiar? Tidak, mereka hanya menceritakan tentang sesuatu yang gaib, kemudian mereka mengklaim bahwa itu adalah perkataan dari Tuhan gitu. Padahal interpretasi mereka sendiri, pilihan mereka sendiri gitu. Makanya kebiasaan mereka untuk mensakralkan pikiran sendiri itu membuat mereka itu berpecah belah. Kemarin misalkan ada orang-orang Wahabi mengatakan apapun yang terjadi, pemimpin itu harus dihormati, tidak boleh diikuti. Itu menurut Islam. Kata orang Muhammadiyah, ya boleh dikritik, pemimpin itu boleh dikritik, bagaimanapun ya kita harus lawan kezoliman itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Dua-duanya itu adalah tafsiran mereka terhadap agama, tapi mereka menganggap bahwa tafsiran itu sakral, walaupun hasil olah pikir mereka sendiri gitu. Hanya gara-gara bersumber dari dalil yang kemudian mereka olah dengan pikiran mereka sendiri, mereka mengira bahwa itu adalah dalil dari Tuhan langsung gitu. Ya gitu kan, dan akhirnya mereka berantem satu sama lain gitu. Dan ya iya, manfaatnya apa? Jadi maksud saya gini nih Baraya, kalau misalkan manfaat dari ulama itu katakanlah adalah memperbaiki moral dan etika dan sebagainya, wilayah-wilayah yang paling banyak ulamanya itu adalah wilayah-wilayah yang kriminalitasnya paling banyak, paling tinggi. Baraya nggak percaya silakan cek. Kita misalkan jalan-jalan yang agak jauh ke Belanda gitu. Di Belanda itu tidak ada kriminalitas atau hampir tidak ada kriminalitas, sedemikian sehingga penjara kosong dan mereka terpaksa harus impor narapidana dari luar negeri hanya agar penjaranya ada penghuninya. Tetapi di antara sedikit kriminalitas, Baraya cek di Belanda, kriminalitas paling tinggi itu adalah di circle-nya para ulama, ulama muslim. Mau ngecek? Silahkan. Nah, begitupun di negara-negara yang lain gitu. Makanya di Eropa itu sekarang Islamofobia menjadi semakin lama semakin banyak ya. Di antaranya adalah mereka menerima, orang-orang Eropa itu menerima imigran dan imigran itu bikin masalah. Ya faktornya tentu saja bukan hanya agama gitu ya. Tapi karena latar belakang secara individu, kemudian kebudayaan dan sebagainya. Iya, tapi balik lagi, kalau memang ulama-ulama itu memang bermanfaat, berfaedah, ya seharusnya mereka itu bisa menekan angka kriminalitas. Tetapi kan kita tidak melihat data statistik itu. Justru kriminalitas menjadi sangat tinggi kalau misalkan ada di sekitar ulama itu. Nah, kalau misalkan Baraya tidak percaya dengan ini, ya silakan marah-marah, ya silakan. Tapi balik lagi, alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita benar-benar memperbaiki diri. Karena kalau tidak, itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa kaum muslimin dan ulama dewasa ini banyak ditinggalkan, banyak dibenci. Karena mereka itu meremehkan ilmu-ilmu yang lain, meremehkan pekerjaan yang lain, sambil kemudian mengagung-agungkan apa yang mereka ketahui dan menganggap itu adalah sesuatu yang sakral. Terus alasan ketiga yang membuat kaum muslimin itu banyak yang ilfil dan akhirnya menjauhi para ulama, diantaranya apa? Ulama-ulama itu, atau ulama dalam tanda kutip ya, setiap saya ngomong kata ulama itu pasti tanda kutip gitu ya. Ulama-ulama yang dimaksud itu adalah ulama-ulama yang tukang morotin jamaah, tapi gak pernah ngasih sesuatu gitu. Jadi ketika mereka misalkan menghakimi pegawai bank itu haram, ini itu haram, ini itu haram. Apa solusinya? Ya enggak, cuma nasihat aja udah titik sampai di situ. Gitu. Apakah mereka memberikan kontribusi misalkan minjemin duit juga enggak. Dan kalau misalkan Baraya ngecek, lihat YouTube sekarang. YouTube Short misalkan. Iklan paling banyak di situ itu adalah iklan pesantren atau ustadz atau ulama minta bantuan untuk bikin pesantren, untuk santri-santrinya, untuk bangunan begini dan begitu dan sebagainya. Bahkan banyak itu ulama-ulama yang sangat besar, yang sangat tenar, yang pengikutnya banyak di Indonesia, masang iklan YouTube hanya untuk ngemis minta derma gitu. Ya kenapa? Ya karena mereka nggak menguasai ilmu ekonomi yang mereka anggap itu sebagai ilmu yang sepele. Tapi giliran yang seperti ini mereka akhirnya kocar-kacir, akhirnya minta-minta. Kalau misalkan Baraya lihat di jalan-jalan masih banyak yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan pesantren, tapi minta-minta duit kemana-mana. Kan seperti itu. Nah itu tuh sesuatu yang harus diperbaiki. Tetapi alih-alih memperbaiki diri, kalau misalkan saya ngomong fakta seperti ini, mereka malah marah-marah. Ya kan? Ya, kayak gitulah. Balik lagi Baraya. Ulama-ulama yang dimaksud itu memang suka morotin, apalagi yang levelnya Habib-Habib itu di pengajiannya itu dia minta. Bos baju, bos baju, bos baju mesti dapat bos baju itu. Ini orang-orang yang punya berkah mesti dikasih tahu. Ente mau kasih berapa? 50 juta, 25 juta.
25 Bib. Selamat. Fatihah. Mudah-mudahan bajunya laku deh. Berdiri. Tuh lihat. Siapkah Anda membeli baju yang bernama baju Superman? Pokoknya nanti hubungin Ustadz Jenab. Ustadz Afwan, Sukron. Nah, alhamdulillah 200 juta. Dan mereka itu ya, kalau misalkan bikin pengajian, mereka minta sumbangan. Kalau mereka mau bikin pesantren, mereka minta sumbangan. Kalau mereka mau bangun masjid, mereka minta sumbangan. Minta aja terus, minta sumbangan. Adakah di antara mereka tuh yang memberi gitu? Saya ingat bahwa ulama-ulama zaman dulu, katakanlah misalkan Imam Abu Hanifah itu kaya raya luar biasa. Ketika dia punya kecukupan uang, ya semua muridnya digratiskan, bahkan semua muridnya itu dikasih beasiswa sama dia. Dia ngasih, nggak minta, dia ngasih. Begitupun dengan Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu sebaliknya, dia gak punya duit, dia miskin harta. Saking miskinnya kerjaannya itu adalah kuli bangunan. Level ulama tapi mau kerja jadi kuli bangunan. Saking tidak mau minta sedekahnya. Sedangkan ulama-ulama zaman sekarang dikit-dikit minta. Kalau bikin pesantren, bikin yayasan pendidikan, mobilnya mewah, gagah, apa hasil minta sedekah dari orang lain. Minta. Itu yang ngomong kayak gitu tuh mengatasnamakan ulama. Dan itu bahkan di-share di mana-mana. Jadi mempermalukan kaum muslimin di depan orang-orang non-muslim itu, mereka tuh bangga biasa aja gitu. Itu yang membuat orang-orang Islam itu jadi banyak yang ilfil sama para ulamanya sendiri. Kemudian yang nomor 4 itu adalah mereka tuh suka bikin double standard gitu. Jadi kalau misalkan orang lain maksiat, mereka tuh yang paling rajin untuk nasihatin, marah-marah, mengkritik, bahkan menghujat. Tapi giliran mereka melakukan hal yang sama, mereka justru marah-marah kalau misalkan dikritik gitu. Iya kan? Ya misalkan gini lah, kemarin itu ada gus-gusan di Jawa Tengah itu. Dan Habib itu ya. Jadi kalau mereka ngadain sholawatan itu pakai lampu disco, kemudian suaranya jeduk-jeduk gitu ya, kemudian ada jogetnya segala rupa. Ya persis sama kayak dugem tapi sholawatan. Dan ketika kita kritik itu, kita yang dianggap, kamu ngajinya kurang jauh, kamu Wahabiyah, kamu nggak ngerti apa-apa soal dakwah, ya gitu. Jadi ketika mereka misalkan melakukan kemaksiatan, melakukan hal yang aneh-aneh, mereka justru malah menuding orang lain itulah yang salah. Ketika mereka misalkan melakukan pencabulan, kan banyak pesantren-pesantren yang cabul, pesantren-pesantren yang banyak kemaksiatan di sana. Tapi kalau misalkan kita kritik mereka, kita yang dianggapnya salah, kita yang dianggapnya ngajinya kurang jauh, kita yang dianggapnya tidak beragama dengan sangat baik. Begitu kan? Atau misalkan kasus yang kemarin, kasus orang-orang Garut. Jadi pas puasa kemarin itu ada warung nasi yang buka dan akhirnya di situ ada yang makan, digerebek juga, lalu sambil marah-marah ada yang disiram. Jadi yang makan di bulan puasa itu disiram pakai teh gitu ya, ada yang digebrak meja, apa digulingin mejanya dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah kenapa mereka marah-marah terhadap orang yang batal puasa, sedangkan diri mereka sendiri pun batal puasanya. Jadi mereka marah karena orang lain puasanya batal, sedangkan dirinya pun sendiri adalah batal puasanya. Kan kalau marah-marah sambil ngajak orang berantem itu kan batal puasanya. Tapi mereka lakukan itu gitu. Dan itu hal yang umum, hal yang lumrah untuk mereka lakukan gitu. Mereka tuh biasa menghakimi orang lain gitu. Dan setelah itu mereka malah playing victim. Please lah, jangan ganggu kami, jangan ganggu ibadah kami. Ya kalau misalkan mereka tidak mau ada orang yang makan di bulan puasa, ya mereka jangan nyari-nyari. Ini mah nyari-nyari tuh ketahuan terus digerebek. Ya mereka nyari kok. Ya kalau nggak usah nyari-nyari kalau misalkan kalau mau gitu kan. Mereka ingin dihargai lah, ingin dihormati ya. Hanya orang-orang yang tidak berharga, hanya orang-orang yang tidak terhormat yang mencari penghargaan dan kehormatan dari pihak lain. Itu adalah poin ke-4. Poin kelima, ini videonya bakal panjang tapi nggak apa-apa lah. Poin kelima, kenapa kaum muslimin itu ilfil banget sama ulama-ulama, itu adalah karena mereka itu sekarang tidak berdakwah. Kan salah satu kewajiban dari ulama itu adalah dakwah. Dakwah itu artinya apa? Menyeru kepada kebaikan. Nah, mereka tuh nggak mau menyeru kepada kebaikan. Mereka itu nggak mau apruk-aprukan, asruk-asrukan, masuk ke hutan belantara, nyari penduduk pedalaman, kemudian mengajarkan kepada mereka soal kebaikan, soal cinta kasih. Mereka nggak mau ngajarin itu. Mereka nggak mau datang, kemudian bawa bekal sendiri, duit sendiri untuk ke satu tempat, kemudian mengajarkan kebaikan. Itu enggak. Yang mereka lakukan adalah mendaftar, menjadwal kapan saya diundang dan di mana saya diundang, kemudian dicocokkan dengan tarifnya. Jadi ulama-ulama yang macam itu kita hanya bisa melihat dakwah mereka itu di masjid, di tempat
di mana mereka diundang. Coba Baraya tandain silahkan. Ulama-ulama yang kita kenal sekarang kebanyakan itu adalah ulama-ulama yang kita dengar ceramahnya itu di tempat pengajian, di masjid. Ada nggak di antara mereka yang benar-benar menyeru masuk ke lingkungan orang-orang yang memang seharusnya, ke lingkungan yang membutuhkan? Ya tidak. Jadi mereka tuh bukan menyeru, mereka tuh diseru. Diseru, Pak, ini tarifnya segini, boleh nggak? Oke, saya nanti datang tanggal sekian, kan gitu. Nah, itulah masalahnya Baraya. Jadi ya balik lagi ya, bisnis lagi, duit lagi. Kemudian keenam penyakit dari ulama-ulama itu adalah mereka tuh mengajarkan intoleransi. Jadi kalau misalkan ngelihat orang dengan tradisi yang lain, itu mereka tuh marah-marah, mereka tuh akan menghakimi. Kalau misalkan ngikut ini, wah ini musyrik, ini salah, ini kafir. Bukan hanya terhadap orang-orang yang berbeda, terhadap orang yang KTP-nya muslim, terhadap ulama yang lain juga mereka tuh benar-benar intoleran. Jadi mereka tuh tidak kuat terhadap apa yang menjadi perbedaan di Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan ada di antara kaum muslimin itu yang satu berpandangan A, yang satu berpandangan B, udah pasti itu mah sesat-sesatan, tuding-tudingan gitu sama lain gitu. Ya kan begitu. Jadi mereka tuh benar-benar intoleran. Tapi kan yang intoleran cuma Wahabi. Enggak, Baraya, yang NU juga banyak. Banyak di antara orang-orang NU kayak sekarang misalkan Habib Rizik berantem ngajak perang sama Gus Pleret atau siapa gitu yang kayak gitu. Itu jadi mereka itu bisa koar-koar ketika misalkan korupsi terjadi mereka bungkam, ketika ada pagar laut mereka bungkam dan sebagainya mereka senyap. Tapi kalau misalkan golongan mereka sendiri yang dituding, yang difitnah, yang dijelekin, mereka asobiahnya luar biasa, habis-habisan. Ya itulah yang terjadi. Jadi mereka tuh intoleran terhadap perbedaan tuh, gak mau mereka nerima tuh gitu. Ya padahal kalau misalkan kita membiarkan orang lain melakukan apa yang dia mau, ya nggak apa-apa, kenapa juga gitu kan. Lihat sekarang, orang-orang Kristen mau bangun gereja, nggak boleh. Ya udah, kalau nggak boleh bangun gereja, ya kami tetap harus melaksanakan ibadah di rumah si Anu gitu. Digerebek juga katanya, kenapa ini ibadahnya di rumah ini, kan harusnya diperuntukkan. Ya maunya gimana, mau bangun gereja nggak boleh, kemudian di rumah juga akhirnya juga nggak boleh juga. Terus maunya apa gitu. Tapi itulah yang terjadi di antara kaum muslimin. Nah, itu sebenarnya adalah alasan kenapa kaum muslimin itu akhirnya ilfil sama ulama-ulamanya. Karena gampang sekali mereka itu menggerebek dan menganggap yang lain itu salah, sesat, kafir, dan lain sebagainya gitu. Dan kemudian alasan yang ketujuh kenapa kaum muslimin itu ilfil kepada ulama-ulamanya, mereka itu mengajarkan agar kita tuh tetap bodoh gitu. Jadi kalau misalkan ikut santri itu mereka tuh diajarkan supaya tunduk patuh, dengar diam dari ustadznya ngomong. Kalau ustadznya tidak boleh dikritik, kalau mengkritik harus dengan sopan santun luar biasa dan sebagainya. Sumber buku mereka itu dari mana? Bukan dari Quran, bukan dari Sunnah, tapi dari ulama-ulama abad pertengahan gitu. Dan mereka ngikut aja seperti itu gitu, dan mereka anggap itu adalah sesuatu yang baik. Suntangan bolak-balik berlebihan, cium kaki berlebihan, sujud di depan gurunya, minta foto untuk dapat keberkahan dan sebagainya. Ya mereka banyak yang melakukan hal-hal yang semacam itu gitu. Nah, itu dipelihara, kebodohan itu dipelihara, karena kalau misalkan bodoh ya mereka bisa tetap dibohongin terus-terusan. Kayak sekarang misalkan ada travel umroh gitu. Banyak di antara ulama-ulama itu yang karena bisnis umroh jadi mereka sampai mengeluarkan fatwa, udah daripada nungguan haji lama mendingan umroh aja dulu, Banyak yang ngomong gitu. Sebenarnya itu kan bisnis aja karena mereka punya travel umroh gitu. Ya kan sebenarnya dalam Islam itu yang wajib itu justru adalah hajinya. Baru nanti belakangan umrohnya sebagai sesuatu yang sunnah. Tapi dalam pikiran mereka itu dibalik. Nanti alasannya karena nanti ininya lama, alasannya apa. Tapi nanti ikut umroh ya sama saya dan sebagainya gitu. Jadi masyarakat itu dibiarkan bodoh agar mereka misalkan gampang dikibulin soal sendal Nabi, ini air liur Nabi. Sampai orang-orang bodoh itu nangis-nangis kayak gitu. Ya orang-orang bodoh itu tetap beriman dan mereka menunjukkan keimanan yang kuat, tetapi alih-alih itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang konstruktif, ulama-ulama itu justru malah memanfaatkan untuk mendapatkan cuan yang lebih besar. Baraya mau menyangkal fakta-fakta ini dan kemudian terus-terusan membuat kaum muslimin itu digerus oleh zaman, atau Baraya mulai berintrospeksi diri, memperbaiki diri, kemudian mengubah ini menjadi lebih baik? Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sebenarnya saya agak risih dan agak ragu untuk membahas masalah perhabiban lagi.
Iya, karena sudah terlalu sering dan mungkin akan sedikit mengancam keberagaman konten di channel ini. Tetapi ada saja hal-hal yang meresahkan atau yang membuat saya resah dari perilaku-perilaku atau perkataan-perkataan dari sebagian orang di antara mereka gitu. Satu yang kemudian membuat saya sesak itu adalah kemarin, ada beberapa hari yang lalu itu ada yang masuk di kolom komentar saya yang terkait dengan perhabiban yang menyebutkan bahwa Habib-habib itu derajatnya, makomnya, tingkatannya itu lebih tinggi daripada nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Itu disebutkan seperti itu, secara harfiahnya seperti itu. Iya, saya merasa terhuik-huik sekali sambil membayangkan bahwa Pak Habib Rizik itu makomnya lebih tinggi daripada Nabi Ibrahim misalkan. Atau misalkan Pak Habib Bahar itu derajatnya lebih tinggi daripada Nabi Isa misalkan seperti itu. Iya kan, kalau dipikirkan seperti itu karena komentarnya adalah seperti itu. Ya semoga aja itu adalah sarkas belaka, semoga gitu ya. Tapi kayaknya ini bukan sarkas gitu. Dan yang saya lihat-lihat memang secara tidak langsung ada beberapa ceramah-ceramah yang menuntut interpretasi bahwa Habib itu memang lebih tinggi daripada derajat Nabi. Misalkan ya, ini sangat terkenal sekali di TikTok, di YouTube, Baraya bisa cek ceramahnya. Itu ada seorang habaib yang bercerita bahwa ada seorang Habib yang bahkan bisa menentukan seseorang itu masuk surga tanpa hisab, bahkan ketika orang itu adalah pelaku maksiat, dan bahwa dia itu sebenarnya ibadahnya tidak benar, bahkan sholatnya pun tidak benar gitu, tapi bisa masuk surga tanpa hisab gara-gara rekomendasi dari Habib ini. Jadi ceritanya ini umum, Baraya bisa cek di mana-mana, dan saya yakin atau beberapa di antara Baraya mungkin juga sudah tahu, ada seorang Habib. Habib itu punya tetangga, yang tetangganya itu suka jualan kacang malam-malam. Nah, si tukang kacang itu kalau ketemu sama Habib itu biasanya jualannya itu diambil sama Habib atau dikirimkan ke rumahnya gratis, nggak bayar, pokoknya mah diminta aja seperti itu. Nah, ketika orang si penjual kacang itu meninggal dunia, maka Habib langsung menuliskan surat di situ ditujukan kepada Munkar Nangkir, dan orang yang dimaksud itu diterangkan di situ bahwa sholatnya tidak benar, tukang maksiat, ibadahnya tidak benar dan sebagainya, tapi dia langsung masuk surga tanpa hisab. Ini gak ada ceritanya, bahkan Nabi pun selevel Nabi itu tidak ada yang pernah memiliki kemampuan seperti itu gitu. Jadi ada orang-orang yang sangat dicintai oleh Nabi misalkan, dan Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkannya ke dalam surga tetapi tidak dikabulkan. Itu ada cerita seperti itu. Lah, ini seorang Habib bisa melakukan itu kepada orang lain. Berarti kan ini secara tersirat atau mungkin bisa memaksa kita untuk menginterpretasikan bahwa Habib ini memiliki kemampuan yang lebih dari Nabi gitu. Karena beliau benar-benar memegang kunci surga, dan beliau benar-benar menentukan mana orang yang berhak untuk masuk surga dan mana yang berhak untuk masuk neraka. Dan kisah-kisah semacam ini bukan hanya dijelaskan di 1-2 orang gitu, 1-2 majelis di kalangan mereka, dan di channel YouTube, di TikTok, semuanya sudah banyak cerita-cerita seperti ini bertebaran. Misalkan ada seorang yang sangat melayani habaib ketika meninggal, ketika mau ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, datang kemudian Habib ke dalam makam itu, kemudian malaikatnya ngacir kabur gitu, dan ini langsung masuk surga gitu. Cerita-cerita yang semacam itu tuh banyak gitu. Saya heran, kan mereka itu mengatasnamakan Islam, menggunakan simbol-simbol Islam, tetapi dasar yang mereka katakan itu sama sekali tidak ada di dalam Islam gitu, bahkan menyelisihi pandangan-pandangan atau ide-ide dalam Islam gitu. Dan kalau misalkan kita telaah lagi, itu yang semacam itu tuh banyak. Maksudnya kalau 1 atau 2 orang yang mengatakan seperti itu, ya mungkin itu adalah pendapat dia secara pribadi atau istihad dia secara pribadi atau dongeng yang dia dengar secara pribadi gitu, mungkin. Tapi kalau misalkan hampir semua orang mengatakan yang seperti itu dengan tema-tema yang sama untuk mengglorifikasi garis nasabnya, itu benar-benar luar biasa. Coba misalkan Baraya, saya minta Baraya langsung cross check pada video-videonya langsung, yang pendek maupun yang panjang, kalau bisa yang panjangnya, dan silakan cross check langsung datang ke majelis-majelisnya. Ini misalkan ada pernyataan-pernyataan, 1 orang Habib bodoh itu bahkan lebih mulia daripada 70 ulama. Nah, ini juga sempat viral kemarin gitu ya, ada beberapa Habib yang mengatakan seperti itu. Jadi Habib paling bodoh itu lebih mulia daripada 70 ulama yang sangat-sangat alim. Ada kemudian penjelasan yang lebih lanjut lagi bahwa seorang Habib ini ada secara literal disebutkan seperti itu sama kelompok mereka itu. Habib yang tukang maksiat, yang zina, yang mabuk, kata dia, kakinya masih jauh lebih mulia daripada ulama.
yang tukang ibadah, yang tukang memberikan manfaat kepada masyarakat, itu kepalanya jauh lebih rendah derajatnya daripada seorang Habib yang tukang mabuk, tukang maksiat, gak pernah ibadah dan lain sebagainya. Itu secara literal mereka sebutkan seperti itu. Bahkan kemudian disebutkan bahwa golongan orang yang masuk neraka paling duluan itu adalah ulama yang menyelisihi habaib. Disebutkan seperti itu. Jadi kalau misalkan Baraya pengen tahu siapa ahli neraka yang paling duluan masuk neraka, itu adalah ulama yang menolak atau menyelisihi para habaib. Mereka sebutkan, dan katanya ulama yang dimaksud itu bahkan masuk lebih dulu masuk ke dalam neraka daripada orang-orang yang melakukan dosa besar dalam Islam, misalkan melakukan kemusyrikan atau menyembah patung berhala dan sebagainya. Nah, ini lebih duluan lagi. Jadi mereka benar-benar memegang kunci sorga, sehingga siapapun di antara pelayan-pelayan mereka bisa masuk ke surga tanpa hisab, bahkan ketika mereka tidak melakukan ibadah apapun. Di sisi lain ada ulama yang levelnya sudah bagaimanapun, kalau misalkan menyelisih habaib maka pasti akan masuk neraka paling duluan. Kalau misalkan ada orang yang mengatakan, kan kemarin misalkan Pak Habib Bahar atau Pak Habib Rizik mengatakan, mana orang yang mengatakan seperti itu, ya tinggal cek di YouTube ya. Tinggal cek di YouTube, tinggal cek di TikTok gitu, dan mereka bisa langsung dicari siapa orangnya, kan mereka sudah jelas gitu melakukan hal-hal yang semacam itu. Atau misalkan kisah-kisah yang lain, misalkan ada seorang yang biasa-biasa aja tapi karena melayani Habib maka masuk surga, ya umum kayak gitu ya. Kemudian bukan hanya mengglorifikasi nasabnya, tetapi juga mengglorifikasi tempat awal mula mereka berada gitu. Misalkan Tarim itu kan awal mula kelompok Ba'alawi itu muncul gitu. Sebuah kota di Yaman itu adalah kota yang disebut sebagai kota para wali, dan kemudian dari sanalah para penyebar agama Islam di Indonesia itu muncul, bermula. Jadi mereka mencoba untuk menyelisihi sejarah umum yang kita ketahui bahwa penyebar ajaran agama Islam di Indonesia itu adalah orang-orang dari Tarim. Bahkan mereka menyebut bahwa Tarim itu bahwa Indonesia itu dan Jawa secara spesifik itu adalah milik dari ulama-ulama atau aulia-aulia dari Tarim. Jadi bukan hanya soal nasab, tapi juga soal daerah tempat tinggal mereka gitu. Indonesia seperti itu. Kemudian ada juga narasi yang menjelaskan bahwa Tarim bahkan lebih mulia daripada Mekah. Tidak dijelaskan secara eksplisit, cuman maksudnya di situ diceritakan ada seorang ulama dari kelompok mereka, ya semua mereka akan menceritakan dari kelompok habaib mereka saja gitu, nggak dari yang lain. Jadi mereka menceritakan ada seorang yang sangat suci yang berasal dari kota itu, yang tidak pernah keluar dari Tarim sama sekali, bahkan tidak keluar untuk ibadah haji dan ibadah umroh. Karena baginya kota ini lebih suci, dan karena bagi mereka kota ini ada wewangian Nabi, katanya seperti itu. Dan orang ini walaupun tidak pernah datang ke Mekah dan Madinah, jadi tidak pernah berhaji, tapi dia datang ke upacara ulang tahun meninggal, haul gitu. Dari seorang Habib. Jadi kalau misalkan seorang Habib meninggal, kemudian dia datangi, tetapi kalau misalkan ke Mekah dan Madinah dia tidak datangi gitu. Dan kemudian si penceramah yang dimaksud itu mengajak pada jamaahnya, mari kita sama-sama ziarah ke kota Tarim gitu. Jadi kok bisa sampai primordialismenya tuh bisa sampai se ekstrim ini gitu, tetapi dianggap sebagai sesuatu yang lumrah gitu. Jadi misalkan MUI yang sangat rajin untuk menuduh ini sesat, ini tangkap, ini penistaan agama dan sebagainya, tetapi pada hal-hal yang semacam ini kan jelas secara eksplisit ya menyelisihi tradisi Islam yang lain gitu, yang biasa kita ketahui gitu, bahwa misalkan kan dalam tradisi Islam yang kita ketahui itu adalah Nabi derajatnya paling tinggi di atas semuanya dan sebagainya, dan mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang sama seperti manusia biasa-biasa aja, kecuali ada beberapa bagian yang ganjil gitu, dan beberapa yang ganjil itu juga cuma sangat-sangat sedikit dan tidak ditonjolkan gitu. Ini mah semua kisah tentang habaib itu Baraya bisa cek ke sana ke sini, Baraya kan menemukan sesuatu yang sangat aneh gitu. Ada misalkan Habib yang diceritakan bisa menghidupkan orang yang mati. Kemudian ada kisah yang sangat lucu, ada seorang Habib datang ke sebuah kota, kemudian di kota itu dijaga oleh seorang kota ini dihuni oleh para orang-orang suci, para habaib, dan setiap orang dari mereka itu memiliki karomah. Jadi kalau kamu mau masuk ke sini silakan tunjukkan karomahnya. Maka si Habib yang dimaksud itu langsung menunjukkan karomahnya dengan menurunkan air hujan susu yang sangat deras, di situ. Ya, jadi yang dijual itu karomahnya dan hanya dari golongannya sendiri. Makanya silakan cek Baraya, langsung datang ke majelisnya, langsung datang apa. Mereka akan menceritakan
ya bisa dibilang dongeng-dongeng semacam ini, tetapi dongengnya itu untuk kelompok mereka sendiri saja, untuk mengglorifikasi nasab mereka dan mengglorifikasi tempat tinggal mereka, dan kebiasaan-kebiasaan mereka gitu, dan perkataan-perkataan mereka gitu. Dan ini masih dihiasi dengan ancaman-ancaman bahwa siapapun yang meragukan kisah mereka, yang meragukan nasab mereka dan sebagainya, itu neraka, dosa besar, tidak akan dapat syafaat dan sebagainya gitu. Bahkan ada ini di zaman sekarang gitu, jadi ada seorang Habib gitu, saya mohon maaf ya, perilakunya, tingkah lakunya seperti ODGJ gitu, orang yang ya saya mohon maaf yang seperti itu, tetapi dianggap sebagai wali majdud. Yang kenapa bisa disebut seperti itu? Pertama karena beliau itu adalah Habib, kedua adalah karena kencingnya wangi gitu. Ya kalau kencingnya wangi itu ada penyakit tertentu, tetapi ya tinggal didiagnosis sama dokter kan selesai sebenarnya. Tapi daripada mereka melakukan diagnosis ke dokter dan sebagainya, ya mereka lebih baik menganggap bahwa itu adalah suci gitu. Jadi makannya kan ya langsung ditafsirkan bahwa ini maknanya adalah seperti ini, maknanya adalah seperti itu gitu. Orang yang saya mohon maaf ya ODGJ gitu, dengan tampilan juga yang seperti itu, yang tidak menjalankan ibadah dan tidak apa ya, tetap aja diciumin kakinya, diciumin tangannya, diciumin bekas pantatnya dan sebagainya. Dan ketika ada orang yang menanyakan, tidak boleh, nanti kualat, nanti kamu tidak akan dapat syafaat, nanti kamu masuk neraka paling duluan dan sebagainya. Selalu ada ancaman-ancaman yang seperti itu. Ya bingung juga kalau misalkan mau ngobrol sama mereka, karena jamaah-jamaahnya juga pasti yang takut sama neraka pasti akan tutup mata, tutup kuping mendengar penjelasan-penjelasan dari kita gitu. Makanya ya aduh agak susah juga. Ditambah lagi misalkan selain juga karomah-karomah yang sangat luar biasa melebihi para nabi, kemudian keajaiban yang sangat luar biasa dan sebagainya, dan kemudian perintah dan ancaman mereka, ada juga sesuatu yang pada akhirnya unik, yaitu bahwa mereka jualan. Baraya datang ke majelis-majelisnya, silahkan Baraya datang langsung ke majelis-majelisnya. Kalau misalkan mau mengkonfirmasi, itu jualan. Ini siwak bekas saya harganya berapa? 1 juta, silakan beli rebutan gitu. Ini sorban saya jual siapa? Oh mahal sekali ya, padahal cuman ini. Sampai ada Habib juga yang mengatakan bahwa siwak saya itu jauh lebih mahal derajatnya daripada kursi presiden, kursi gubernur dan sebagainya, karena ini berasal dari singgasana Nabi gitu. Nabi pemimpin pada waktu itu, tetapi tidak menggunakan singgasana. Nabi itu duduk beralas selantai sama seperti sahabat yang lain gitu. Tapi dikatakan bahwa Nabi itu punya singgasana, dan singgasananya itu adalah siwaknya, yang karena itu maka lebih mahal daripada singgasana Pak Jokowi gitu atau singgasana Pak Gubernur siapa gitu. Ya pada akhirnya dijualin gitu. Jadi ada ini air doa, didoain sama Habib ini, jadi harganya sekian. Ini ya kain apa, didoain harganya sekian dan sebagainya. Kemudian juga mereka akhirnya bisnis ziarah kubur gitu. Jadi mereka bikin makam orang yang tidak dikenal, diganti papannya jadi makam Habib apa gitu. Kemudian mereka bikin travel sendiri untuk berziarah ke sana keliling gitu. Ya pada akhirnya ujung-ujungnya ke sana juga gitu. Dan tapi walaupun seperti itu, mereka mengatakan ini adalah berkahnya, karena kedekatan ia bukan berkah kalau seperti itu. Baraya itu jual agama. Saya tidak tahu kenapa dengan penyimpangan yang sebesar ini ya masih dibiarkan sama ulama-ulama yang memiliki otoritas gitu atas hal ini gitu. Ya saya nggak tahu sih, cuman mereka masih aja menghakimi saya liberal, menghakimi saya itu tersesat, menghakimi saya Wahabi dalam hal ini. Wahabi menuduh saya yang aneh-aneh gitu, saya dituduh Wahabi sama mereka dan sebagainya. Ya dan mereka tuh berani untuk mengubah teks gitu. Mereka tuh berani untuk merekayasa teks gitu. Jadi kan di dalam Islam itu teks yang paling suci itu Quran dan Sunnah. Nah mereka tuh berani merekayasa itu gitu. Misalkan mereka berani mengeluarkan sebuah hadis, tapi riwayat mereka diriwayatkan oleh mereka sendiri gitu. Bahwa siapapun yang menolak kehabiban mereka misalkan, maka mereka itu kemungkinannya adalah anak zina gitu, atau anak dari orang yang melakukan aktivitas seksual ketika menstruasi dan sebagainya. Ya ada nggak aslinya? Ya nggak ada, teks yang semacam itu tuh nggak ada, tetapi mereka kemudian bikin sendiri, entah bagaimana kenapa, tapi mereka tuh gitu. Ya kalau misal saya tidak menyatakan bahwa apa yang saya katakan benar sepenuhnya, ya saya hanya mengajak Baraya langsung cross check video-video. Misalkan yang tadi itu saya bilang bahwa karomah Habib menghidupkan orang mati, Baraya silakan cek di Google, cek di YouTube, cek di TikTok, itu Baraya akan menemukannya. Ada orang yang jualan
siwak dan sebagainya, silahkan cek langsung seperti itu gitu. Jadi jangan dulu bilang saya benar atau salah, itu silahkan skeptis, kemudian langsung verifikasi, cari sumbernya, lihat, kemudian barai nilai sendiri. Itulah yang akhirnya membuat saya benar-benar resah dan ya selalu tergoda untuk membahas masalah-masalah Habib. Terima kasih kalau sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul. Menurut Baraya, siapakah tokoh Islam paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam saat ini? Siapa yang paling berpengaruhnya? Saya tidak akan kasih kunci jawabannya sekarang karena saya minta Baraya untuk membeli bukunya dulu karena di sini sudah ada. Tapi saya kasih spoiler sedikit bahwa di posisi ke-37 itu saya temukan Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri dalam tanda kutip Wahabi itu. Ini bukan soal baik atau buruk menurut pandangan saya, ini adalah soal pengaruh. Saya pikir beliau adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam. Maka dari itu, kalau misalkan Baraya pengen tahu lebih jauh lagi tentang perspektif saya terhadap beliau, silahkan beli bukunya. Ada di deskripsi juga ada.